Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu tentang investasi di pasar modal. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Nah, kami pada kesempatan kali ini akan menjelaskan kondisi psikologis teman-teman investor di pasar modal. Maksud investor di sini siapa aja pelaku yang berada di pasar modal. Nah, Anda bisa ngukur saya berada di tahap mana ini. Jadi tindakan apa yang harus saya lakukan. Nah, perlu diketahui di pasar modal itu kunci kesuksesan yang paling besar sebetulnya adalah faktor psikologis. Analisa Anda, kemudian cara Anda memilih saham dan lain sebagainya itu nanti setelah psikologis kita sudah matang. Yang pertama, ini adalah perilaku yang sangat berbahaya, yaitu herding. Apa itu? Perilaku mengikuti keputusan yang lain tanpa mengetahui alasan yang pasti. Saya mengalami ini pas pertama kali masuk di pasar modal. Nggak tahu saya mau beli saham apa, pokoknya ada orang lain beli, saya beli gitu. Tanda-tanda Anda di posisi ini adalah Anda tidak tahu mengapa membeli saham tersebut. Jadi kenapa kok bahaya? Karena Anda tidak akan tahu kapan menjual saham tersebut gitu. Ya, karena Anda nggak tahu kenapa beli, maka juga Anda nggak akan paham kapan menjual. Itu yang bahaya. Yang kedua, ini masih mending, tapi juga bahaya, yaitu apa? Serakah, ya. Rakus, ingin cepat membeli, serakah dengan keuntungan bayangan yang lebih besar. Pada tahap ini Anda sudah tahu kenapa saya membeli saham ini, kenapa saya menjual saham ini, Anda sudah tahu alasannya. Tapi ada masih satu faktor psikologis yang bahaya, yaitu apa? Kerakusan. Jadi saham itu mulai naik sedikit, Anda takut ketinggalan, beli tambah banyak, ya. Jadi turun, ya, kemudian Anda ada ketakutan yang begitu besar. Ya, jadi kerakusan ini cukup bahaya. Ya. Yang ketiga, yaitu Anda mengalami satu masa di mana Anda takut melakukan sesuatu. Beli takut harga turun, ya. Jual takut harga naik. Nah, ini pada tahap ketiga. Ini sudah mending lah. Ya, Anda tidak heading, tidak ikut-ikutan, kemudian tidak terlalu rakus, tapi Anda punya ketakutan, sehingga apa? Hal ini akan mengakibatkan Anda gamang, ya. Kenapa ini terjadi? Karena Anda punya pengalaman yang buruk di masa yang lalu. Misalnya Anda jual seperti ini, kemudian turun lagi, nanti kalau beli di saat seperti ini harganya tetap turun, Anda jual harganya akan naik gitu. Anda belum bisa memutuskan keputusan dan belum ada keyakinan seperti ini. Kalau harganya naik setelah saya jual nggak apa-apa, itu mungkin diisi orang lain gitu. Anda belum bisa sampai seperti itu. Kalau misalkan saya beli harganya masih turun, alhamdulillah saya bisa beli lagi gitu. Atau sebagai trader Anda nggak apa-apa, itu bagian dari dinamika trader. Saya harus mengikuti ketetapan stop loss yang sudah saya lakukan. Yang keempat, yaitu overconfidence. Ini juga bahaya ya, tapi masih mending lah daripada yang pertama, kedua, sampai ketiga. Yaitu apa? Perasaan yang terlalu yakin, percaya diri. Saya mengalami ini. Jadi saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman, kemudian ketika melakukan sesuatu, menganalisa sebuah saham, saya yakin sekali dengan saham tersebut. Apa yang terjadi? Saham tersebut berbalik dengan apa yang saya analisa. Karena apa? Satu faktor yang tidak saya baca. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Di pasar modal itu sangat banyak faktor yang mempengaruhi harga saham. Sehingga apa? Jangan terlalu overconfidence. Sangat banyak faktor yang kadang-kadang kita tidak bisa baca. Contoh, tahu-tahu ada COVID-19. Contoh lagi misalkan, tahu-tahu ada korupsi jiwasraya. Ya. Yang sekarang terjadi nih, tahu-tahu ada korupsi BUMN, sehingga sebagus apapun perusahaan BUMN dapat sentimen negatif itu. Ya, jadi sangat banyak faktor sehingga kita tidak bisa namanya overconfidence. Yang berikutnya adalah konservatisme. Konservatisme ini sebuah perilaku yang menurut kami sudah bagus, yaitu apa? Berbasis pengalaman. Karena saya pengalamannya seperti ini, maka saya akan melakukan demikian. Ini bagus ini.
Sayangnya apa? Kalau berbasis pengalaman Anda butuh waktu panjang. Jadi biasanya kalau menurut kami ya, Anda 3 tahun itu sudah mulai lah. Kita sudah mulai paham, oh pola saham itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anda kalau sudah berada pada titik ini itu sudah oke, sudah mantap ya. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa rakus, tidak ada rasa overconfidence ya. Tidak lagi ngikut-ngikut dengan orang beli saham apa. Ini sudah bagus. Nah, yang nomor 7 bagus. Yaitu Anda optimis. Optimis beda dengan overconfidence ya. Optimis apa? Karena Anda melakukan analisa sudah lengkap, benar, dan sudah tenang menghadapi fluktuasi harga saham. Itu namanya optimis. Sampai pada tahap ini siapa yang melakukan demikian? Ya, para pembesar-pembesar investor kita. Contoh Lo Keng Hong. Harga turun, dia senang gitu. Dia beli lagi. Karena optimis dengan analisa yang dia lakukan. Dan kita melihat, menyaksikan saham-sahamnya memang luar biasa. Seperti yang terbaru, yang terkini itu Gajah Tunggal. Dia beli waktu rugi, ternyata sekarang luar biasa kinerjanya. Itu betul-betul sangat bagus. Jadi pertanyaan besarnya, Anda berada di posisi mana? Apakah masih ngikut-ngikut ya, atau masih over optimis, over confidence, mohon maaf, atau terlalu takut gitu. Nah, semuanya akan berjalan pelan-pelan, bertahap. Saya yakin Anda akan berada pada titik paling tidak nomor 6, dan sebisa mungkin kita berusaha berada di titik nomor 7. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga saham Anda hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.